Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ummahat, ikhwat, azani Allahu wa iyyakunna, ya, para ibu-ibu atau para hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, ya, nama saya Arif Rahman. Insyaallah kita ke depan akan sama-sama belajar atau praktek tahsin dari juz 30 atau juz amma, ya. Yang mana tahsin ini adalah salah satu bentuk dari praktek penerapan ilmu tajwid yang langsung membaca ke Al-Quran. Jadi insya Allah nanti kedepannya, di pertemuan-pertemuan kedepannya, kita akan berjumpa pada setiap pukul 20, ya, jam 8 malam pada setiap hari Jumat, insya Allah satu pekan sekali. Kemudian nanti ada 4 pertemuan lagi setelah ini, ya. Setiap satu pertemuannya kita akan membaca bersama-sama seperempat juz, yang mana satu orang membaca 1/3 halaman, ya. Dari jumlah 15 orang, maka setiap peserta membaca 1/3 halaman. Nah, dari 1/3 halaman itu nanti masing-masing menguraikan gitu. Nanti kita benarkan bacaannya. Kalau masih ada yang kurang, masih ada yang belum sempurna atau masih ada yang keliru, kita benarkan. Kemudian kita uraikan hukum tajwid yang ada di bacaan-bacaan tersebut gitu, ya. Jadi saya harap mudah-mudahan semuanya sudah cukup punya bekal dalam ilmu dasar hukum-hukum ilmu tajwid, ya, gitu. Karena ini yang kita harapkan dari pembelajaran tahsin ini adalah kita bisa menyelesaikan dan mengetahui bersama-sama bagaimana cara baca, ya, standar cara baca dari juz amma ini atau dari juz 30 ini. Nah, untuk pertemuan pertama insya Allah kita akan mulai dengan materi, ya, beberapa materi, sedikit materi tentang seputar tahsin Al-Quran, ya. Insya Allah kita akan sharing di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan mungkin bisa menjadi penguat atau motivasi untuk kita lebih bersemangat mempelajari tahsin Al-Quran ini. Taib. Pertama, kenapa kita harus belajar tahsin? Kenapa kita harus belajar tahsin Al-Quran, ya? Kenapa kita harus belajar tahsin Al-Quran? Maka jawabannya adalah karena mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid atau sesuai dengan hukumnya, hukum yang dibawa atau yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, hukum yang memang ada di Al-Quran sejak Al-Quran diturunkan, maka cara membaca Al-Quran dengan hukum tersebut itu fardu ain atau wajib, ya, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran atau tartilkanlah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil dalam ayat tersebut apa? Yaitu mentajwidkan huruf-huruf dan dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Jadi penerapan ilmu tajwid itu jauh lebih penting daripada teorinya sendiri, gitu. Karena mempelajari teori atau hukum-hukum tajwidnya atau memperdalam hukum tajwid secara detil atau secara tafsil itu hukumnya fardu kifayah, ya. Hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang memenuhi maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi setiap muslim, setiap orang-orang yang mengaku bahwa dirinya beriman, setiap orang-orang yang mengaku bahwa dirinya Islam, maka dia wajib untuk membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid yang ada, gitu. Jadi sekalipun kita mungkin secara materinya masih tidak begitu paham atau tidak begitu hafal, minimal kita bisa tahu bagaimana praktek atau cara membacanya, gitu. Karena itu dua hal yang mungkin sedikit berbeda, gitu, ya. Jadi praktek itu memang dikuatkan dengan teori, tapi kadang ada orang yang bisa membaca Al-Quran
dengan tajwidnya secara langsung tanpa harus atau menghafal teori-teori yang ada. Karena sebetulnya teori itu dibuat atau dijabarkan oleh para ulama untuk memudahkan kita. Tapi kalau ternyata teori itu justru menyulitkan kita, maka kita harus kembalikan lagi cara membaca Al-Quran seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Nah, di sini ada sejarah penulisan tajwid dalam Al-Quran atau fase-fase pembelajaran Al-Quran. Ya, fase-fase pembelajaran Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui apa? Melalui talaqi, ya, gitu. Melalui wahyu-wahyunya, ya, yang datang secara berangsur-angsur. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga apa? Mengulang bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril pada setiap bulan Ramadan. Maka disitulah ada terjadi pembelajaran Al-Qur'an. Ya, pembelajaran Al-Qur'an yaitu apa? Talaqi, dari mulut ke mulut gitu. Gitu ya. Berhadap-hadapan, bertemu gitu. Disimak gitu ya. Gitu. Maka itu pun yang terjadi atau bagaimana cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mentalakikan atau mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat, ya. Gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat tentunya dengan talaki. Para sahabat datang kepada Rasulullah meminta untuk diajarkan atau diberitahu tentang ayat-ayat Allah, ya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW wahyu sudah ditulis. Namun wahyu atau Al-Qur'an ditulis masih pada lembaran-lembaran yang terpisah. Karena apa? Karena Al-Qur'an lebih banyak terdapat pada hafalan-hafalan para sahabat atau para hufad tatkala itu. Jadi banyak para sahabat yang menghafal Al-Qur'an, dan memang itu dulu cara mengestafetkan atau cara mengajarkan dan menjaga keberadaan Al-Qur'an. Kemudian di masa Utsman ibn Affan, ya. Kita ketahui bersama di masa Utsman ibn Affan adalah masa di mana Al-Qur'an dikumpulkan menjadi satu mushaf, ya, menjadi satu mushaf, menjadi satu jilid buku istilahnya. Karena apa? Karena di masa itu banyaknya para hufad yang syahid, ya, banyaknya para penghafal Quran yang syahid pada masa peperangan di zaman kekhalifahan Utsman ibn Affan. Maka di zaman kekhalifahan Utsman ibn Affan, ya, dikumpulkanlah penulisan mushaf Al-Qur'an. Maka akhirnya semenjak itu Al-Qur'an ada dua media, ya. Tentunya Al-Qur'an yang cara bacanya itu apa? Ada di kepalanya para hufad, ada di hafalan-hafalannya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dari zaman Rasulullah. Nah, kemudian secara tulisan dia tertuang di mushafnya atau di lembaran Al-Qur'an yang ada pada atau yang dicetak oleh Utsman ibn Affan. Maka pertama kali Al-Qur'an itu dicetak, ya, pada masa Utsman ibn Affan, dia hanya dicetak dalam bentuk huruf-hurufnya saja. Belum ada titik, belum ada harokat. Belum ada titik-titik dan belum ada harokatnya. Ini ya bisa dilihat di layar, ya, gambarnya. Ini adalah penulisan Al-Qur'an pada zaman Utsman ibn Affan, ya. Kemudian pada zaman Ali, ya, itu kemudian ditambah dengan adanya harokat, ya, adanya harokat. Itu adanya harokat yang mana ini adalah fase penyempurnaan, dan mungkin ini juga apa? Ini disebabkan karena banyaknya orang-orang yang mulai salah dalam membaca Al-Qur'an gitu, dan mungkin apa kemampuan menghafal dari zaman ke zaman itu semakin berkurang, maka ditulislah ditulislah Al-Qur'an dengan harokat-harokat yang ada. Kemudian fase dari khilafah Abdul Malik ibn Marwan. Nah, fase pada khilafah Abdul Malik ibn Marwan, maka Al-Qur'an itu ditulis dengan pertama hurufnya, kemudian ada titiknya, ya, kemudian juga ada, ya, tanda bacanya atau harokat-harokatnya. Nah, maka kita lihat hari ini, nah, ini termasuk bentuk penyempurnaan juga, ya, dan ini bentuk apa? Ya, bentuk bagaimana penerapan baca
atau penerapan cara baca Al-Quran langsung tertuang di dalam Al-Qurannya sendiri. Kalau kita balik ke belakang, misalnya kita mencoba untuk membaca Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah sampai zaman Utsman bin Affan, ya, di situ tidak ada titik dan harokat, maka cara membaca Al-Quran itu sangat mengandalkan orang yang mengerti bagaimana cara membacanya, gitu ya. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, taqullaha, taqullahu atau taqullahi. Maka ini bergantung karena memang harokatnya tidak tertulis, ini bergantung pada orang yang hafal pada zaman tersebut. Nah, semakin hari tentunya orang-orang yang hafal semakin sedikit, kemampuan menghafal pun semakin berkurang, maka apa? Maka dilengkapi dengan adanya harokat gitu. Dilengkapi dengan adanya harokat ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang tidak lagi berselisih atau mungkin tidak lagi kebingungan dalam membaca Al-Qur'an dan menghindari kesalahan-kesalahan dari orang yang mungkin apa? Tidak mudah atau tidak memiliki akses untuk bertalaki kepada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Maka ditulislah Al-Qur'an dengan harokat-harokatnya. Nah, semakin hari ya itu pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, ditambahlah dengan titik-titik ya, titik-titik atau apa untuk membedakan antara huruf satu dan dengan yang lain. Karena mungkin pada zaman dahulu ya, pada zaman sebelumnya orang masih bisa ya, hafalannya masih cukup kuat. Semakin hari semakin berkurang. Semakin berkurang hafalannya, kemudian semakin butuh untuk dijelaskan ya, pembeda antara huruf dengan huruf yang lain. Dan kemudian semakin hari apa, pada zaman setelah kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan ditulislah ya yang namanya ilmu tajwid. Nah, dituangkanlah ada teori ilmu tajwid tersendiri. Nah, asalnya tajwid itu ada pada orang-orang yang memang menghafal Al-Quran itu sendiri, karena dia satu paket. Ketika orang hafal Al-Quran, maka dia harus hafal dengan hukum yang ada gitu. Harus tahu dengan cara bacanya, cara baca yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semakin ke sini tentunya semakin berkurang para hufadzul Quran ya, semakin sedikit orang-orang yang menghafal Quran dengan semua aspek yang terkait dengan Al-Quran. Maka akhirnya ilmu-ilmu tersebut harus dituangkan dalam teori gitu. Sampailah pada hari ini ada yang namanya teori tajwid ya, teori tajwidul Quran gitu. Maka teori-teori tersebut itu hanya untuk memudahkan kita ketika kita sudah hafal apa itu hukum ikhfa, hukum iqlab, hukum nun mati, kemudian madnya, kemudian makharijul hurufnya, maka semua itu tidak akan berguna kecuali dengan adanya praktek. Nah, kita lihat hari ini juga, nah mushaf Al-Quran yang ada hari ini bahkan lebih sempurna. Tentunya lebih disempurnakan lagi dengan ada tanda-tandanya hukum tajwid ya, tajwid berwarna ya. Banyak sekarang kita temukan Al-Quran dengan tajwid berwarna, yang mana ini memudahkan kita untuk mempraktekkan hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita pahami gitu. Maka disinilah fase pembelajaran Al-Quran. Kembali lagi bahwa apa? Bahwa hukum asal atau asal muasal dari pewarisan atau pembelajaran Al-Quran itu ternyata dari apa? Dari talaki atau dari mulut ke mulut gitu. Fase talaki yaitu fase mentalkin ya, fase di mana orang diberitahu bagaimana cara membacanya dari huruf per huruf. Itu dari ayat per ayat, dari surat per surat sampai hafal gitu. Itu sebelum adanya fase Mushaf Utsmani dan juga setelahnya Mushaf Abdul Malik bin Marwan. Wallahu taala a'lam. Nah, maka metode talaki ini ya, ini yang akan kita terapkan, yaitu metode di mana kita langsung direct ya, bertemu dengan guru, kemudian kita membaca Al-Qur'an dan dibenarkan ya. Ya. Dan tentunya metode talaki ini sebisa mungkin kita mencari guru-guru yang memang terpercaya atau mungkin cukup istilahnya muktabar, cukup berkapabilitas yang sesuai, yang mana ini bisa meyakinkan kita untuk bagaimana membenarkan bacaan ayat per ayat atau huruf per huruf sesuai dengan hukum yang diturunkan Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Metode talaki ini, nah selama ini itu merupakan asal dari pembelajaran Al-Quran yang secara bahasa adalah apa? Saling bertemu atau berhadapan. Maka talaki itu di mana apa? Seorang guru membenarkan bacaan seorang santri secara langsung ya. Makharijul huruf, sifatul huruf, dan juga hukum-hukum yang lain
dan ini bisa dilakukan secara private gitu, satu bertemu dengan satu ya, one by one, atau mungkin jama'i gitu, satu guru bertemu dengan banyak murid. Tapi mungkin kondisi hari ini ya cukup tidak memungkinkan kalau memang satu guru, terutama di negeri kita yang memang masih kekurangan guru Al-Qur'an, maka kita adakan satu kelas ini dengan kapasitas 15 orang. Semoga kapasitas ini tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Semoga ini cukup pas ya gitu untuk kita menjalankan metode talaki dalam tahsin juz amma nanti. Yang mana targetnya adalah kita menyelesaikan bersama-sama, yaitu pembacaan juz amma gitu secara estafet. Jadi tidak semua orang membaca setiap ayat yang ada di juz amma, tapi apa, satu dengan yang lain bisa saling belajar gitu. Kita bisa belajar dari kesalahan yang lain atau kekeliruan yang lain, sehingga kita tidak tidak terjatuh kepada kekeliruan membaca yang sama. Nah, di sini yang ingin kita pahami juga. Syekh Abdul Karim Al-Jazairi dan juga Syekh Haitham As-Suri ya pernah mengatakan bahwa teori tajwid ya, teori tajwid, kita paham hukum, kita hafal bagaimana hukum-hukum tajwidnya, itu hanya 20% dari pembelajaran tajwid. Karena yang 80%-nya adalah praktek atau cara membaca secara langsung gitu ya. Dan ini juga berlaku dalam banyak ilmu gitu, atau bahkan dalam banyak penerapan kehidupan ya gitu. Teori, misalnya teori memasak mungkin ibu-ibu, atau teori berkendara misalnya ya, teori naik kendaraan bermotor. Ya, kalau kita baca buku panduannya atau baca bagaimana teori mengemudi dengan baik ya, kita hafalkan terus-menerus, mau hafal bukunya bolak-balik 100 kali, kalau tidak praktek atau tidak turun ke jalan, maka itu tidak akan efektif gitu, tidak akan efektif, tidak akan membantu kita banyak. Sama seperti juga memasak ya gitu. Pada akhirnya teori-teori, resep-resep yang kita hafalkan atau cara-cara masak yang kita hafalkan tidak akan bisa diterapkan dengan baik kalau tidak kita praktekkan. Maka praktek atau talaki ini itu, tatbik dari ilmu tajwid ini, itu sangat-sangat penting gitu. Karena ilmu tajwid juga merupakan ilmu yang progresnya atau hasilnya itu harus dilihat dari bagaimana cara ilmu tersebut diterapkan gitu. Ya ilmu rumus gitu ya. Tajwid itu seperti kita hafal bagaimana hukumnya, cara bacanya, maka kita harus tahu bagaimana cara menerapkannya di dalam pembacaan Al-Qur'an. Yang mana tentunya seorang muslim juga butuh untuk senantiasa membaca Al-Qur'an gitu ya. Untuk senantiasa tilawah Al-Qur'an, karena hal tersebut juga mengantarkan kita kepada kecintaan terhadap Al-Qur'an. Nah, di sini kita juga ingin sedikit nanti mungkin membahas ya. Pertama, hukum-hukum tajwid yang paling urgent ya, hukum-hukum tajwid dasar yang paling urgent yang harus mungkin diketahui oleh kita bersama atau diperhatikan oleh kita bersama. Yang pertama adalah makharij dan sifatul huruf, yang mana mungkin ini akan kita skip pembahasannya karena terlalu panjang nantinya. Jadi makharij dan sifatul huruf itu mudah-mudahan semuanya mungkin sudah cukup paham atau pernah mempelajari ya. Kalaupun tidak, maka ini bentuk penyempurnaan ya. Makharij dan sifatul huruf itu adalah bentuk penyempurnaan dari apa-apa yang sudah kita pelajari. Setidaknya kita kenal dulu huruf dari alif atau dari hamzah sampai ya, gitu, dari hamzah sampai ya, gitu. Kita kenal dulu huruf dari alif sampai ya, gitu ya. Kemudian masalah makharij dan sifatul huruf itu bisa dihafalkan seiring berjalannya waktu, dan lebih ke bagaimana prakteknya, gitu. Yang kita tekankan bagaimana prakteknya. Mad juga, yaitu panjang pendek. Nah ini panjang pendek ini itu juga sangat fatal ketika ada kesalahan dalam panjang dan pendek. Maka hal ini sangat-sangat harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Qur'an gitu ya. Hukum tajwid yang urgent gitu. Kemudian hukum nun mati dan mim mati. Kenapa hukum nun mati dan mim mati itu urgent? Karena apa? Karena mungkin kalau kita pernah mempelajari bahasa Arab juga, atau mungkin di antara kita ada yang pernah ke Arab, atau mungkin pernah mendengar orang Arab berbicara gitu. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW pun orang Arab berbicara berbeda dengan
mereka membaca Al-Quran. Maka hukum nun mati dan mim mati juga mad itu adalah pembeda, ya, pembeda antara bacaan Al-Quran dengan perkataan manusia pada umumnya, ya, gitu. Yang mana Al-Quran adalah kalamullah, gitu ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum-hukum tajwid diantaranya hukum nun mati dan mim mati adalah pembeda bagi antara kalamullah dengan kalam manusia, antara firman Allah dengan perkataan manusia atau bahasa Arab secara umum. Maka ini harus sangat-sangat kita perhatikan. Nun mati dan mim mati juga mad, gitu. Panjang pendeknya gitu. Karena tidak ada apa dalam bahasa Arab sehari-hari orang berbicara menggunakan hukum ikhfa, hukum iqlab, tapi dalam Al-Quran hal tersebut ada dan harus diterapkan. Kemudian juga di antara tajwid atau yang harus kita perhatikan dalam tahsin, dalam membaca Al-Quran itu apa? Penyempurnaan harokat dan wakaf. Gitu ya. Penyempurnaan harokat dan wakaf gitu. Bagaimana harokat-harokat itu disempurnakan a, ba, gitu, bi, ya, si, gitu. Kemudian dhammahnya, ya, kemudian sukunnya itu diperhatikan. Kemudian bagaimana wakaf, bagaimana berhenti, ya gitu. Jadi tidak sembarangan berhenti dalam membaca Al-Quran. Maka hal-hal ini insya Allah yang akan kita perhatikan bersama dalam praktek nanti. Itu mungkin nanti ada sedikit penjabaran dari hukum mat dan hukum nun mati dan mim mati, ya. Mungkin ada istilahnya previewnya, ya. Kita ulang sedikit sebelum nanti memulai tahsinnya pada setiap pertemuannya, gitu. Namun untuk hari ini kita lewatkan dulu pembahasannya. Kita hanya ingin penekanan pada hukum-hukum tersebut, gitu, ya. Penekanan pada bagaimana urgentnya hukum-hukum yang ada di sini dan bagaimana nanti pada prakteknya kita akan taruh penekanan di mana, gitu ya. Kemudian kita ingin sedikit juga singgung tentang macam-macam kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya, macam-macam kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama lahnul jali, kemudian lahnul khafi, ya. Lahan jali dan lahan khafi, kesalahan yang jelas dan kesalahan yang tersembunyi. Sebenarnya dengan dengan terjemahnya sudah cukup menjelaskan, ya, kesalahan yang jelas dan kesalahan yang tersembunyi. Nah, apa itu kesalahan yang jelas? Maka kesalahan yang jelas ialah kesalahan yang terjadi pada lafadz, ya. Yang apa? Yang dapat merusak istilah qiraah. Baik kesalahan itu merusak makna ataupun tidak. Seperti merubah salah satu huruf dengan huruf lainnya. Nah, ini ya. Merubah salah satu huruf dengan huruf lainnya, gitu. Maka ini salah, ya, gitu ya. Maka ini kesalahan termasuk kesalahan jali atau kesalahan yang jelas. Atau merubah satu harokat dengan harokat lainnya, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka apa? Qul ya, yang tadinya qaf berubah jadi kaf. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka apa? Maka qul, ya, dalam bahasa Arab artinya katakan. Ketika diganti dengan kaf, kul, ya, itu maka berubah menjadi apa? Makan. Nah, ini merupakan kesalahan yang fatal, ya. Merupakan kesalahan yang fatal yang dapat merubah makna, gitu. Atau apa, bahkan kita lupa atau tidak tahu cara membaca harokat sehingga apa? Harokatnya berubah. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian menjadi kil ya ayyuhal kafirun. Maka ini juga salah, ya. Kil maka artinya berubah menjadi apa? Menjadi sedikit, ya, menjadi sedikit. Maka ini hal-hal ini harus kita perhatikan, ya, terutama sesuatu yang bisa mengubah makna dalam sebuah lafadz, yaitu apa? Harokat dan juga huruf, ya. Huruf-huruf yang terutama huruf-huruf yang mirip seperti qaf dan kaf, ya, secara bunyi, ya, ketika dia dhammah dan kasroh maka dia mirip, maka dia harus diperjelas. Nah, bagaimana cara bisa membedakannya, ya, dengan mempelajari makhorijul huruf dan sifat-sifatnya. Nah, kalaupun tidak kita hafalkan teorinya satu persatu, minimal kita tahu bagaimana cara membedakan antara huruf-huruf yang tadi. Gitu, cara membaca huruf-huruf hijaiyah yang jelas, gitu. Kemudian harokat-harokatnya juga jelas, jangan sampai tertukar, gitu ya. Ya.
Kemudian apa? Kesalahan jali ini merupakan kesalahan yang berat dan hukumnya haram ya, hukumnya haram ya. Bisa berdosa orang membaca Al-Qur'an dengan kesalahan yang ini. Maka kita harus belajar bagaimana agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang ini atau kesalahan jali ini gitu ya. Untuk bagaimana agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan jali ini. Adapun kesalahan khafilah, nul khafi, kesalahan yang tersembunyi ialah kesalahan yang terjadi pada lafadz yang apa? Yang merusak, yang apa? Yang dapat merusak istilah qiraah, merubah makna, tapi apa? Yang tidak dapat merusak istilah qiraah dan juga apa? Merubah makna gitu. Jadi dia tidak merubah makna. Seperti apa? Seperti gunnah yang kelewat ya. Kemudian panjang pendek yang mungkin tidak terlalu fatal ya, yang harusnya 6 harokat jadi 2 harokat, atau yang harusnya 5 harokat jadi 3 harokat. Maka ini bukan kesalahan yang fatal, ini kesalahan yang tersembunyi atau kesalahan yang ringan gitu. Atau penyempurnaan sifatul huruf, atau bagaimana cara membaca ikhfa yang baik, iqlab yang baik. Kemudian ada kurangnya kesempurnaan dalam membaca iqlab ya, atau gunnahnya gitu, berlebihan dalam gunnah atau kurang dalam gunnah, atau terlewat dalam membaca gunnah. Maka ini hal-hal ini apa? Merupakan kesalahan yang tersembunyi, yang mana kesalahan ini biasanya hanya diketahui oleh para ahlul qurra ya, gitu, para ulama qiraat dan guru-guru Al-Qur'an. Maka kesalahan tersembunyi ini hukumnya makruh, Maka sebisa mungkin kita mempelajari Al-Qur'an dengan cara bacanya yang baik untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini, terutama lahan jali dan juga lahan khafi tentunya, setelah kita memperdalami ilmu tajwid dan teori-teorinya secara mendalam. Namun kembali lagi, bagaimanapun kita memperdalami ilmu tajwid dengan segala teorinya yang ada, kita hafalkan bagaimana satu persatu teori dari hukum-hukum tajwid yang ada, kalau tidak kita tuangkan dalam praktek atau dalam talaki, maka tidak akan ada nilainya gitu. Maka apa? Maka kemungkinan kita akan tetap kesulitan gitu dalam membaca Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an itu tidak bisa dipelajari dengan otodidak. Al-Qur'an tidak bisa dipelajari dengan otodidak. Kita membutuhkan telinga orang lain ya, membutuhkan telinga guru atau telinga orang yang bisa mengkoreksi bagaimana bacaan kita, bagaimana bacaan Al-Qur'an kita, sebagaimana metode talaki yang ada sejak dahulu ya, bagaimana Al-Qur'an turun-temurun diturunkan dari guru kepada muridnya dengan hukum-hukum yang ada, dengan apa? Dengan praktek ya, dengan muridnya hadir di hadapan gurunya dan membacakan ayat satu persatu, huruf per huruf, sehingga kesalahannya bisa dapat dikoreksi secara langsung oleh gurunya gitu. Dan cara baca atau cara menyempurnakan hukumnya pun bisa langsung dibantu atau dijelaskan oleh gurunya, sehingga prakteknya tidak salah, tidak keliru, dan tidak istilahnya tersesat dalam membaca Al-Qur'an. Begitu ya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan katsira ya, ini mungkin materi pendahuluan seputar ilmu tahsin yang selama ini mungkin sudah banyak ya kita geluti, atau mungkin kita ketahui banyak kelas-kelas yang membahas tentang tajwid, tentang tahsin ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita dalam pembelajaran ini, dalam proses pembelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga meringankan lisan-lisan kita dalam cara atau dengan cara membaca Al-Qur'an yang baik ya. Wallahu taala a'lam wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam perkataan saya. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah hanya datang dari diri pribadi dan juga syaitan. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, silakan. Tapi hari ini yang hadir 14 orang ya, 14 orang.
Ada satu orang lagi kemana? Baik, sedikit gambaran untuk pembelajaran minggu depan ya. Jadi nanti insya Allah kita akan baca semuanya, kalau bisa pegang mushaf masing-masing ya. Pegang mushaf masing-masing, kemudian pegang alat tulis ya, mungkin untuk memberi tanda di mana letak kesalahan dalam membaca Al-Quran tersebut. Nah ya, nanti akan dapat giliran per orang untuk membaca satu halaman ini ya, dibagi 3 orang. Dan kalau bisa mushafnya itu Utsmani ya, mushafnya Utsmani. Mushafnya dengan rasam Utsmani agar tidak ada perbedaan atau istilahnya ya penulisan-penulisan yang keliru mungkin dari rasam yang lain. Jadi kalau bisa gunakan rasam Utsmani ya. Nanti semuanya membaca yaitu tadi satu halaman dibagi 3 orang. Satu halaman dibagi 3 orang. Gitu. Sehingga per satu orangnya membaca sekitar 2, 3, 4, 5. Ya, sekitar 5 baris ya, sekitar 5 sampai 6 baris. Itu kemudian mungkin setelah dibaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, setelah membaca kemudian apa? Dibenarkan ya. Baca, kalau ada yang keliru dibenarkan, ditashih. Kalau tidak ada dilanjut ya. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Nah, sampai selesai berapa baris kemudian dijabarkan amma. Kemudian amma, maka apa? Hukum dari memati ya. Amma, apa itu hukumnya dijabarkan? Yatasaalun. Nah, kemudian mad. Mad apa yang terdapat dalam yatasaalun? Nah, kemudian anin naba'il azim. Nah, maka hukum-hukum ini nanti dijabarkan oleh masing-masing dari kita. Agar apa? Agar kita bisa tahu bersama dan bisa ada istilahnya refleks ya, gitu. Tahu cara bacanya dan tahu hukumnya. Gitu. Itu kembali lagi ini bagaimana penerapan kita bersama-sama dalam membaca Al-Quran secara langsung dari dasar-dasar tajwid yang sudah kita ketahui. Nanti insya Allah sebelum pertemuan kita akan tekankan lagi tentang hukum nun mati, mim mati, terutama hukum nun mati dan mim mati yang mungkin masih sering kita lupa, dan juga hukum-hukum mad yang ada. Karena nanti penjabaran yang kita butuhkan ya, yaitu bagaimana kita istilahnya dipretelin hukumnya itu dari hukum nun mati, mim mati, dan juga hukum-hukum mad yang ada pada ayat yang sudah dibaca. Begitu ya. Itu mungkin gambaran nanti bagaimana praktek tahsinnya pada minggu depan. Insyaallah ta'ala. Taib. Pada pertemuan kali ini ya, sebelum kita tutup mungkin insyaallah ta'ala saya ingin mendengar satu persatu bacaan dari surat Al-Fatihah ya, dari setiap para ibu-ibu yang hadir ya pada malam hari ini. Itu para akhwat yang hadir pada malam hari ini. Itu. Jadi semoga bisa kita selesaikan segera atau kita simak ya secara singkat saja satu persatu bacaan dari Al-Fatihah pada masing-masing peserta yang hadir pada malam hari ini. Oke. Peserta yang pertama mungkin tafadhol. Ibu Murni. Atau
atau siapa yang ingin duluan? Tafadhal. Membaca surat Al-Fatihah. Halo, hadir semua di sini? Hadir, Ustaz. Hadir, Ustaz. Oke. Deg-degan. Oke. Siapa yang mau duluan ini? Ibu Siti. Boleh. Tafadhal. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, betul. Mumtaz. Ihdinas shiratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil jangan sampai jadi mah, ya, jangan terlalu mendominasi mahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil Jadi ada kayak ada enggak ditenggorokan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Barakallahu fiki Bu Siti. Baik. Selanjutnya Bu Atik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil jangan alnya jangan mantul. Jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina bukan shi, bukan enggak. Shi. Gini nih. Gitu coba. Enggak shi. Tuh coba ngomong gitu. Ihdinas siratal. Bukan jadi SH ya. Bukan SH tapi SU atau SHU ya. Nah, gitu. Coba. Ihdinas siratal betul Mumtaz. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiki, ya Ibu, tadi jadi ya itu jangan sampai ihdinas syiratal. Jadi jangan sampai SH, ya SH setelah SH itu bukan I langsung, tapi dan jangan ditambah Y, jadi shi itu jangan, jadi mirip shin, tapi apa? SHUI, gitu. Ya, itu huruf shad. Taib, barakallahu fiki, ya Mumtaz. Fadol Ibu Titi.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Mustaqim. المستقيم. Nah, jangan sampai mustaqim. Itu ya, jadi kalau kita terburu-buru ya karena memang itu tadi di antara sin dan apa namanya dan qaf itu kan sin qaf itu kan huruf tinggi ya. Jadi jangan sampai taknya itu berubah jadi to. Jadi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim bukan mustaqim. Ibu, fadhal. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ibu Diah. Halo, Ibu Hanifah mungkin? Ibu Hanifah, halo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Nah, iya, jadi lidahnya jangan ragu-ragu, Bu, ditekan. Ditekan ya. Jangan setengah-setengah ditekan ketika waladdallin, jadinya waladdallin. Jadi itu seperti dal yang di huruf o kan. Ya. Tapi apa? Penekanan. Waladdallin. Waladdallin. Nah, Masya Allah, barakallahu fiki. Oke, selanjutnya Ibu Murni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hirabbil alamin. Jadi jangan bil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, betul. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas syiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, barakallahu. Iya Bu. Jadi catatannya lamnya jangan mantul, ya, jangan mantul. Ala. Yang mana ya? Yang waladdallin. Enggak, bukan dari alhamnya ala. Itu jangan ala, jangan, tapi alhamdu. Enggak boleh. Jangan mantul sama alhamdulillahirabbil alamin. Bila, jangan sampai bila, tapi jangan terlalu ditekan jadi rabbil alhamdulillahi gitu. Betul. Nah. Syukran. Baik, selanjutnya Ibu Niken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Mumtaz. Baik. Ibu Nizia. Ibu Nizia. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nizia Arini. Mohon dikoreksi ya Tat, masih belajar. Ya. Nah, sama semuanya masih belajar. Mudah-mudahan gak malu. Malu. Enggak ada, jangan malu dalam belajar Bu. Terus. Bismillah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Qim, bukan qin. Iya. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, Masya Allah, barakallahu fiki. Kasih Ustaz. Ya, Ibu Rena. Ya Ustaz. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, Masya Allah. Waladdallin. Waladdallin. Ya,
Coba ditekan lidahnya, Bu. Waladhdallin. Waladhdallin. Oke, mumtaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Ibu Restu. Ya Pak Ustadz. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kayak terlalu tinggi. Ta'in. Ta. Sambil senyum ya. Ta. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu apa ini? Selanjutnya Ibu Suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Baik, Ibu Titi. Udah belum tadi Ibu Titi? Halo? Ibu Titi udah ya? Yang sudah Ibu Siti tadi. Oh iya, Ibu Titi belum. Ibu Siti sudah. Ibu Titi sudah belum ya? Ibu Titi ada hadir? Oke, lanjut dulu ke Ibu Umul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Jangan si ya. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan sui. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Mumtaz. Barakallah. Ibu Titi sudah ada? Halo? Tadi saya udah, Ustaz lagi ya? Udah. Apaan, Bu? Saya tadi Udah ya? urutannya lupa. Ibu Titi, Ibu Siti sudah, berarti Ibu tinggal Ibu Urfatun. Iya. Ibu Urfatun sudah belum? Ibu Urfatun. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiki. Oke. Ini udah semua ya? Udah semua atau ada yang belum? Mungkin ada yang belum, ada yang kelewat, takut saya belum sebut atau tadi tidak sempat. Saya belum, Ustadz. Oh ya, tafadhol. Ibu siapa ini? Jenny. Ibu Yeni, ya. Tafadhol Ibu. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Baik, barakallahu fiki. Ada yang belum lagi? Saya takut belum kesebut tadi. Ada yang belum lagi? Ibu Suci belum? Saya belum, Ustadz. Ya, Ibu Diah ya? Belum ya? Ya. Tafadhol Ibu. Silakan Ibu Diah. Saya baca ya, Ustadz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdina Siratal an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdina sui. Shi. Bukan shi. Ihdinas shi. Nah, enggak. Sui. 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 Ustaz nyebut makhrajnya. Sui gitu aja coba. Sui, jangan pakai y. Sui. Kalau ada baca sui, ihdinas sui. Ihdinas sui. Gitu. Jadi dialihkan, jangan shi langsung tapi sui. Nah. Ya. Ya, gitu cara baca huruf shad. Oke. Ini udah semua ya berarti ya. Sudah semua ibu-ibu semuanya ya. Ada yang belum? Takut terlewat mungkin. Oke, alhamdulillah ya saya sudah dengar satu persatu bacaan Al-Fatihahnya ya. Insya Allah rata-rata sudah cukup baik bacaannya, sudah cukup terhindar dari kesalahan-kesalahan yang fatal insya Allah. Hanya ada beberapa huruf yang belum disempurnakan. Nah, ada kebanyakan ini seragam di kesulitan di huruf shad ya, di huruf shad. Ini kebanyakan di huruf shad. Maka huruf shad itu tadi ya cara bacanya pakai sui. Ihdinas sui. Jangan sampai, karena apa? Karena dia fatal kalau sampai berubah jadi shin ya. Ihdinas syirata, enggak ada syirat. Adanya sui gitu. SHUI gitu. SHUI sui gitu ya. Itu simpelnya gitu. Jadi jangan sampai berubah jadi huruf shin. Kemudian huruf H kecil, maka H kecil itu dia ya H yang kecil ya, alhamdu, maka H-nya ini seperti H dia H hembusan apa ya? H bau jigong ya, gitu ya, H hembusan H gitu di dalam sindar ya. H. Alhamdu. Jadi jangan Nah, iya. Nah, betul. Jadi insya Allah sebetulnya ini tidak sulit ya. Maka yang penting penerapannya. Semoga dua huruf ini yang kebanyakan tadi masih belum sempurna itu H dan shad. Walaupun H tidak banyak saya benarkan karena penekanannya tadi lebih ke huruf shad. Dan juga banyak yang kesulitan di huruf bod ya. Walaupun memang ini huruf yang cukup sulit. Jadi mungkin belum sempurna tapi masih tidak rawan tertukar ya huruf dot ini. Tapi huruf shad tadi bisa tertukar dengan huruf shin ya, walaupun ini kalau sampai tertukar terus, nah ini bahaya. Maka jangan sampai huruf shad itu tertukar dengan huruf shin ya. Beda. Ihdinas syirata sama sirata itu kan kerasa bedanya, dan itu simpelnya. Kalau shin itu pakai sy ya. Tapi kalau shad dia pakai apa? Pakai SHU sui. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dia shad kasroh jadi sui gitu. Itu ya. Itu huruf shad dan huruf shin yang tadi tertukar. Kemudian juga huruf H kecil ini kenapa harus ada penekanan? Karena ada H dari tak marbutoh yang mati atau H besar. Maka H besar ya H gitu kan. Kalau H kecil dia ada penekanan dan dia lebih lembut gitu. Alhamdu. Nah, insya Allah ini tidak terlalu sulit untuk para ibu-ibu nih kalau misalnya mengucapkan huruf H ketimbang huruf H, dan juga karena apa? Ya itu tadi ya, dibacanya dengan cara yang lembut. Alhamdu. Nah, mungkin itu saja sedikit koreksi dari saya yang di penekanan beberapa huruf. Hukum-hukumnya alhamdulillah rata-rata sudah mengerti ya, sudah sudah refleks mengeluarkan hukum-hukumnya, tidak ada yang fatal dalam hukum itu. Kemudian paling tinggal panjang pendeknya disempurnakan lagi ya, dan huruf-huruf yang tadi dan yang kebanyakan salah tadi huruf shad ya. Jadi mungkin bisa dilatih lagi huruf shadnya ya masing-masing ibu-ibu ya. Semoga kesalahan dalam membaca Al-Fatihah ini tidak terulang lagi. Semoga bisa dilatih terus sehingga bacaannya semakin hari semakin sempurna. Ya, karena terutama Al-Fatihah ini kan digunakan atau dibaca setiap kita sholat. Ya, setiap kita sholat pasti kita baca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat.
Jadi kalau tidak ada Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah, ya, tidak sempurna sholatnya. Gitu. Maka semoga bacaan Al-Fatihah kita juga semakin membaik, dan insya Allah minggu depan kita akan pekan depan kita akan berjumpa pada hari Jumat di jam yang sama, insya Allah jam 8 malam ya. Kita akan mulai dari surat An-Naba ya sampai ke belakang gitu. Pada satu pertemuan kita akan baca 1/4 juz insya Allah. Itu sebelum pertemuan ada sedikit ringkasan dari materi-materi kecil dari hukum-hukum tajwid yang sudah ada, yang mungkin juga sudah pada hafal. Kalaupun tidak hafal tidak masalah, yang penting tahu cara membacanya, yang penting tahu cara prakteknya, gitu ya. Taib, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup. Ustadz mau menanyakan, tadi bedanya sui tadi ya sama sya itu kan S. Kalau shi itu S itu yang ada titiknya 3 itu kan shui ya bacanya. Shui. Kemudian kalau nggak ada ini si biasa gitu ya. Kalau nggak ada titiknya iya. Sa. Si. Sa. Sa. Sya. Soi. Soi. Tadi ya shui. Iya. Kalau sa yang tidak ada titiknya maka dia huruf S. S polos, ya S polos. Walaupun sebenarnya ada bentuk penyempurnaannya lagi, cuma simpelnya begitu. Sa yang tidak ada titiknya dia S polos. Kemudian sa yang dari huruf ta tapi titiknya 3, huruf sa yang setelah huruf ta itu titik 3 maka dia digigit. Ta, sedikit digigit. Ta. Nah, kemudian huruf shi maka dia seperti SY. Shi. Shi. Nah, kemudian kalau sod maka dia lebih bawah lagi. Dia sod gitu. Jadi dan itu sistem bacanya kalau memang tadi sod yang berharokat kasroh maka simpelnya adalah sui gitu. Sui gitu karena bunyinya terdengar seperti sui. Sui ihdinas shiratal mustaqim. Mustaqim shiratal mustaqim. Nah, gitu. Gitu ya. Mungkin persaan ini yaitu kurang lebih cara membedakannya seperti itu. Sin sa polos, shin S dan Y, kemudian sod S H U I sui. Kemudian sa itu digigit sedikit. Sa. Gitu. Ya. Sama-sama, barakallahu fiki. Pak Ustadz, mau tanya mengenai perbedaan. Kadang-kadang susah nyebutnya, maksudnya ada alif, ada hamzah, ada ain. Nah itu kalau pas di Al-Quran gitu, maksudnya pas lagi baca kadang perbedaannya agak sulit gitu loh. Maksudnya kita bacanya benar. Mungkin ada orang misalkan yang mendengar itu A apa ditekan atau A itu kayak gitu loh. Masalah alif, ain sama hamzah gitu. Iya, ain. Iya, ain dan hamzah berarti ya. Karena kalau alif kan pasti nggak kebaca. Gitu ya. Kalau ada alif di dalam Al-Qur'an, maka dia kalau di atasnya ada hamzah pasti kebaca ya, gitu. Kayak alhamdu, ya kan? Alhamdu. Itu kan berarti apa? Alif ya. Berarti apa? Alif yang di atasnya ada hamzah dibaca a. Jelas a. A I U itu jelas. Nah, kemudian kalau ain maka apa? Dia ain itu termasuk huruf yang di dalamnya ada penandaan tentang kefasihan orang Arab ya. Orang Arab tuh biasanya ain. Ya kalau ngomong ain, nah gitu. Jadi dari dalam, lebih dalam. Maka seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ya kalau masalah apakah kita nanti keliru, takut bacanya keliru tukar, ya lebih teliti lagi membedakan huruf hamzah dan huruf ain ya, walaupun memang kelihatan sekilas tapi ya sebetulnya jelas gitu. Kalau huruf ain dia ketika nyambung kan dia bentuknya beda sama hamzah ketika ada di tengah. Dan pelafalannya tadi kalau hamzah itu maka dia polos aja a i u, tapi kalau ain maka dia ada penekanan di dalamnya. Ain alamin gitu. Ya. Begitu sih kurang lebih. Wallahu a'lam.
Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ada lagi? Ustadz Afwan mau menanyakan, nanti kan ini saya khawatirnya ibu-ibu tidak semua memakai Al-Quran yang Rasul Utsmani Ustadz. Jadi mungkin nanti, Oh ya. karena mungkin ada yang belum mengerti ya Ustadz ya, Rasul berbeda mana gitu ya Ustadz. Nanti mohon dijelaskan. Terima kasih Ustadz. Oh iya. Sebetulnya sistem apa ya, Rasul Utsmani itu, oke saya share sedikit tadi my screen-nya ada nggak ya? Oh ini. Nah, Rasul Utsmani itu dia biasanya dia ayat pojok nih. Jadi kita lebih memudahkan kita untuk dalam satu halaman itu ada ayat pojoknya. Ya walaupun nanti mungkin di screen saya bisa tampilkan begini untuk acuan juga buat ibu-ibu semuanya, jadi bisa lebih jelas kayak patokan-patokan bacaannya. Tapi kalau misalnya masih belum bisa atau belum ada Al-Quran mushaf yang standar Utsmaninya, ya tidak apa-apa pakai yang ada dulu atau pakai yang Al-Quran yang sudah biasa dibaca. Nanti saya kasih petunjuk misalnya bacanya, oh surat An-Naba dari ayat 1 sampai 15 misalnya. Kemudian nanti yang baca yang selanjutnya dari ayat 15 sampai 23 gitu misalnya. Kemudian yang selanjutnya dari ayat 24 sampai 30 misalnya. Nah, itu jadi insya Allah petunjuknya nggak terlalu sulit kalaupun memang bukan pakai mushaf Utsmani. Dan insya Allah kalau memang belum ada ya, saya tidak maksudnya tidak terlalu menekankan untuk memaksakan diri harus ada. Insya Allah nggak masalah, yang penting pelajarannya bisa jalan gitu. Nah, kalaupun memang ingin misalnya membeli mushaf Utsmani atau ingin nyari mushaf Utsmani, ya ciri-cirinya adalah mushaf ini mushaf dengan rosam standar yang ditulis oleh Utsman bin Affan ya, yang rosamnya itu sudah tersebar di mana-mana dan pembagiannya yang beda dari Al-Quran rosam lain atau cetakan lain seperti cetakan Jawa, Turki atau cetakan Syam, itu biasanya perbedaannya di jumlah barisnya. Dia ada berapa baris dalam satu halaman, kemudian dia biasanya ayatnya pojok. Nah, kalau di Al-Quran Indonesia itu biasanya dia tidak ayat pojok ya. Jadi dia kadang-kadang di pojok di ujung lembaran masih ada sambungannya ke ayat selanjutnya. Ini biasanya susah, jadi kita harus kebet dulu gitu. Itu yang mungkin nanti takutnya menyulitkan. Tapi kalau memang tidak ada ya, pakai aja, gunakan dulu yang ada. Mudah-mudahan pembelajaran bisa tetap lancar walaupun tidak semuanya menggunakan mushaf yang sama. Ya, gitulah. Ya, mungkin sudah jam 20:15 ya. Ini kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan hari ini. Ya, terima kasih banyak semua atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dan manfaat pada ilmu kita pada malam hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga melancarkan segala urusan kita dan pembelajaran kita dalam Al-Quran ini ya. Gitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya, terutama untuk para ibu-ibu ini yang mungkin ingin belajar Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan agar nantinya bisa mengajarkan anaknya atau membantu anaknya dalam pembelajaran, agar nanti pahala jariahnya bisa mengalir ke orang tua masing-masing sehingga anak-anak yang soleh ini bisa mendoakan orang tuanya. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu. Ya. Insya Allah kita bertemu minggu depan pada jam yang sama. Insya Allah pukul 20. Ya, semuanya. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Rena, makasih Mbak Rena. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin,